Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Satu Televisi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah para pemirsa Satu Televisi yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi sebab seseorang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama sebagai muslim, sebagai mukmin, bahwa kita pada bulan suci Ramadan ini mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan kita sebagai muslim, sebagai orang mukmin diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Nah, apa saja hal-hal yang kemudian memperbolehkan seseorang tidak melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini? Para pemirsa Satu Televisi yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan apa yang ditulis dalam kitab Nihayatuz Zain terkait dengan sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, wayubahu fitrun bimarodin mudirrin, dan diperbolehkan seseorang itu tidak melakukan puasa, diperbolehkan untuk berbuka padahal bulannya bulan Ramadan, disebabkan oleh bimarodin mudirrin, disebabkan karena sakit yang membahayakan. Jadi sebab yang pertama, para pemirsa, sebagai mukmin diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena dia sedang sakit, yang sakitnya itu adalah sakit yang membahayakan, sakit yang akan berdampak pada diri orang yang melakukan puasa itu. Tentu kalau sakitnya itu sakit-sakit yang ringan-ringan, sakit yang tidak memberikan dampak secara serius kepada dirinya, maka kewajiban berpuasa itu akan tetap melekat pada dirinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wafi safari kosrin. Dan yang nomor dua adalah orang diperbolehkan tidak berpuasa karena dia sedang melakukan perjalanan yang menyebabkan dia boleh melakukan sholat qashar. Perjalanannya jauh, melampaui masafatul qasri, atau jarak yang jauh yang memungkinkan dia diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar. Maka orang yang melakukan perjalanan jauh seperti itu, dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa jarak yang memperbolehkan seseorang melakukan sholat dengan cara qashar, yang secara otomatis juga dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Banyak ulama menyatakan, ada yang menyatakan 80 kilo, ada yang menyatakan 90 kilo. Ini masalah perbedaan. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa orang yang melakukan perjalanan yang jauh, yang itu akan menyulitkan dia, maka dia diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa walaupun pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah wali khaufi halakin, dan karena khawatir adanya kerusakan, khawatir akan adanya kerusakan. Jadi ada kerusakan, ada yang itu akan menimpa dirinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
Namun demikian, saudara para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah wayajibu qada'u ramadhana wa imsakun fihi. Dan wajib untuk mengqadha bulan Ramadan wa imsakun fihi, dan dia tetap menahan untuk tidak makan dan minum, in aftara, seandainya dia itu berbuka, bi ghairi udhrin, dengan tanpa adanya udzur. Tanpa ada udzur dia tidak berpuasa, maka dia tetap diwajibkan untuk menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Au bi ghalatin, atau karena kesalahan. Selanjutnya wa ala man afsadahu bijima'in. Ada lagi di antara larangan puasa itu adalah tidak boleh menggauli istri pada siang bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Lah, bagi orang yang melakukan itu, kemudian dia akan terkena kafarah. Wa ala man afsadahu bijima'in kafaratun ma'ahu. Dia akan kena kafarat. Tidak hanya dia nanti harus mengganti puasanya, tapi dia juga kena denda. Wa ala man aftara li udhrin, dan atas orang yang berbuka, atas orang yang tidak berpuasa, li udhrin, karena ada udhur, la yurja, yang tidak bisa diharapkan zawaluh, hilangnya, bila qadha mudun, ada kewajiban untuk membayar 1 mud sebagai kafaroh, bila qadhain, tanpa ada qadha. Perlu diketahui para pemirsa satu televisi, bahwa orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan itu, kalau dilihat dari sisi kategorinya, itu bisa dikategorikan menjadi 4 bagian. Wa'lam, dan ketahuilah, annal iftara fi ramadhana arba'atu anwa'in, bahwasanya orang tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu bisa dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah mujibun lil qadha. Yang pertama adalah orang yang wajib untuk mengganti puasanya, fakot saja. Jadi kelompok pertama adalah orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena ada udzur, dan dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha, untuk mengganti di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Nah, untuk kelompok yang pertama ini siapa saja? Yang masuk kelompok pertama adalah wahuwa al-haidu wan nufasa'u, yaitu orang-orang yang haid dan orang-orang yang nifas. 2 orang ini kalau pada bulan Ramadan dia tidak melakukan puasa dan memang tidak diperintahkan untuk puasa, kalaupun toh dia puasa juga tidak sah, namun dia punya kewajiban untuk mengqadha'i, mengganti pada bulan-bulan yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mujibun lil fidyati faqat. Yang nomor 2 adalah kelompok yang dia hanya kewajiban membayar fidyah, yakni makanan pokok sekitar 7 on, ya. Makanan pokok sekitar 7 on. Nah, siapa itu yang dia tidak puasa tapi hanya membayar fidyah? Wahwa saikhun kabirun, yaitu orang tua renta, layatikus sauma, yang tidak mampu untuk berpuasa, wa maridun, dan orang sakit yang layur jabaruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Secara medis, secara teoris dia sudah tidak bisa sembuh lagi. Maka orang yang seperti itu dia tidak berpuasa dan tidak disuruh qadha, namun dia hanya diwajibkan untuk membayar kafarat saja. Kemudian yang ketiga,
wa huwa mujibun lil qadai wal fidyati. Kelompok yang ketiga adalah orang yang wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Untuk yang ketiga ini adalah wahwa al-iftaru lil khaufi ala ghairihi, yaitu orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan karena khawatir terhadap yang lain. Semisal orang yang sedang hamil, kemudian dia khawatir kalau melakukan puasa nanti janinnya akan kekurangan, akan menurun kesehatannya. Atau orang yang menyusui, kalau dia puasa kemudian dia berpuasa kemudian bayinya akan kurang sehat dan sebagainya, maka dia masuk dalam kategori yang ketiga itu, yaitu dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Yang terakhir, wa ghairu mujibin li syai'in minhuma. Kategori yang ketiga, yang keempat maaf, kategori yang keempat adalah orang yang tidak berpuasa sementara dia tidak wajib qadha, tidak wajib mengganti dan juga tidak membayar fidyah. Siapa itu? Wa huwa lil majnuni, yaitu untuk orang yang gila. Para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, namun ada beberapa kriteria yang di situ menunjukkan bahwa seseorang boleh tidak berpuasa dengan beberapa alasan, dan di situ pula disebutkan 4 kelompok tadi. Ada yang wajib untuk mengqadha saja, ada yang wajib membayar fidyah saja, ada yang wajib qadha dan membayar fidyah, dan kelompok terakhir adalah tidak punya kewajiban apa-apa, yakni orang yang gila. Demikian para pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan keagamaan kita, terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.